nanti semuanya kembali menemui atau berusaha berangkat menemui Nabiullah Adam alaihissalam, disanjung dan dipuji anta Adam Abul Bashar. Jadi sanjungan dan pujian, terus fa'lana ila rabbik. Jadi Nabiullah Adam menjawab permintaan mereka tadi itu, idhabu ila ghairi, pergilah kepada yang lain. Innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da. Itu pernyataan satu persatu daripada Nabi itu, Nabi dan Rasul. Begitu jawabannya. Terus kata salah daripada siapa saja, nanti kalau ente ada masalah di waktu timbangan kayak atau pada aku sudah nyebrang Siratul Mustaqim, dibawa kartu anak. Coba tolong handphone ada sana, nanti anak di sana handphone. Minta maaf lah dengan bahasa kurang asam betul. Dia punya makna seperti apa? Yang memberikan syarat itu adalah izin daripada Allah Jalla wa'ala. Itu tentang tarikat Salmaniyah. Jadi semua tarikat bukan bermasalah, tapi dipermasalahkan. Seperti apa? Ada orang-orang yang hulu, yang melampau, yang sehingga lekat dengan tarikat-tarikat yang murni, Naqsyabandiyahnya, Burhaniyahnya, Masyishiyahnya, Syadziliyahnya, Alawiyah, dan juga dengan tarikat-tarikat lainnya, disebabkan karena dengan obat yang dilekatkan, yang dilekatkan ke situ, sehingga dengan kita diserang habis-habisan oleh Salafi dan Wahabi, sehingga sampai dengan perumpamaan yang mereka perumpamakan seperti air acak, air yang terlampau kotor. Allahu Akbar. Kembali kepada cerita orang, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada yang pernah khurut ya? Ada. Para tuh jamaah tabligh kan? Ini warna dilihatin. Jadi katanya pada masa rombongan tadi itu keluar daripada imigrasi, terus masing-masing ngambil bag. Maka orang-orang tabligh, alhamdulillah, untuk urusan kesana kemari itu sangat-sangat dipermudahkan oleh Allah. Bag-bag mereka jarang dibuka. Kenapa? Sebab kalau dibuka pun paling adanya kompor, kayu siwak, baju jubah, celana, seperti itu saja. Nggak bakal ada handphone apa segala itu, nggak ada. Kalau ada handphone sekedar cukup keluar. Jadi nggak bakalan ada apa namanya narkoba, heroin, kokain, ekstasi, itu nggak bakal ada di bag-bagnya, tas-tasnya orang jamaah tabligh. Pada suatu ketika salah seorang preman atau juga salah seorang apa bahasanya yang punya dulu barang-barang sabu-sabu dan lain sebagainya. Wah, enak juga nih ikut jamaah tabligh. Barang nggak dibuka, mulus begitu saja. Akhirnya dia pun juga ikut pakai orang tabligh, celananya diangkat sampai ke tengah, jengotnya dipajangin, siwaknya grek. Ingat cerita ini. Saya kadang-kadang banyak cerita lupa untuk meneruskan. Jadi saya stop di sini dulu. Syekh Muhammad Ghazali, dengarkan Syekh Muhammad Ghazali, salah seorang ulama besar Mesir, sama semasa dengan Syekh Muntawari Sya'rawi, Syekh Jadul Han, Syekh Asapa pada waktu itu. Jadi ada dengan santri Salafi. Bukan memojokkan mereka, memang mereka tuh nggak paham sebenarnya. Sudah dia nggak mau ngaji, nyalain orang lagi. Dulu teman saya namanya Ustaz Lutfi, mungkin dia beberapa kali sampai ke Aceh. Dia pada masalah di kampung tentang tarikat, bukan syariat. Amalan malam Jumat, tentang hadis nisfu Syaban, tidak tasawuf Syaban, waktu mulailah wasumulah hadis itu dhaif, tentang kunut dhaif, tentang tahlilan dhaif. Jadi kata teman saya, ini yang sahih. Pengen mau seperti itu kan? Pernah dengan Al-Qaeda, pernah dengan ISIS sekarang ini, itu diantara daripada kumpulan yang menyerap atau juga yang menganuti, yang mengamalkan pahaman Salafi dan Wahabi yang ekstrim, sebab mereka beranggapan kalau kita tidak seakidah dengan mereka, berarti dengan kita dianggap kafir atau juga murtad. Anta muslim, kamu muslim kalau kamu sakidah dengan aku, dan juga kamu benar
kalau kamu sependapat dengan saya. Itu prinsip mereka, tidak ada bahasa toleransi. Makanya ulama-ulama kita dibantai bisa-bisa sama Salafi dan Wahabi. Kembali kepada cerita tadi itu. Jadi ketika Syekhuna saya pernah berguru, walaupun kadang-kadang berguru hanya melalui TV, kita juga secara langsung beliau ada di Jazair, Dr. Qardawi ada di Qatar, Syekh Syarawi ada di mana-mana. Jadi kita kadang-kadang melalui seminar, kadang-kadang melalui TV, melalui itulah. Jadi pada waktu beliau sedang mengajar, sedang menyampaikan dan seperti salah seorang Salafi kayaknya. Siwakan, tinggal majelis. Akhirnya Syekh itu cukup sabar, tabah betul, sampai bisa mengawal emosi untuk tidak meluahkan perasaan beliau yang rasa geram dan benci kepada si santri atau si hamba Allah tadi. Jadi beliau tahan. Tapi akhirnya meledak juga. Kata beliau, ya akhi, asiwaku, ya akhi, simpan asiwaknya dulu, simpan. Anak tadi itu begitu ditegur langsung emosi. Syekh, siwak mustahab, mandu. Gak perlu dibilangin seperti itu kepada beliau lebih alim dari hati. Tahu. Nabi kita bersabda, siwak tentang siwak, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salatin, riwayat inda kulli wudu. Asiwaku madharatun lil martatul. Tahu adik-adiknya, nggak usah disebutkan itu sunat. Beliau nggak kasih respon spontan, beliau diam. Beliau nggak tanggapin. Katanya siwak itu sunat, Syekh. Sunat. Kata Syekh tengah-tengah pengajian nyabut bulu kerja, sunat juga. Kenapa bukan dia? Ya, nyabut bulu ketiak sunat juga. Yang kalau bukan pada tempatnya jadi tidak bagus. Tahu kita nyabut bulu ketiak itu punya sunat, tapi kalau sambil pengajian nggak bisa jalan. Oke? Nah, itu datangnya daripada pojok situ tuh. Dari situ peradaban yang bagus, akhlak yang bagus, perangai yang bagus, perilaku yang bagus, ketenangan hati. Nabi kita bersabda, innama saratil abdalu abdalan, wali-wali abdal itu masaratil abdalu abdalan atau budala. Wali-wali abdal itu tidak menjadi wali-wali abdal bikasrati sholatin wala syamin wala sedekah. Itu bukan dikarenakan karena banyak sholat, sedekah dan puasa. Innama saru abdalan, yang pertama bitri biqulubihim, dengan hati mereka yang bening dan bersih, wasakhawati nufusin, dan juga dengan jiwa yang pemurah. Walaupun saya tidak tahu antum di sini ngajar digaji berapa sebenarnya. 10 juta sebulan? Enggak bakalan. 100 juta apalagi? Kalau seandainya hanya melihat amplop yang kecil yang nipis dong, atau enggak bakalan semangat mengajar. Khutbah, nggak bakalan dibikin khutbah yang bagus-bagus, khutbah yang sembarangan saja. Kenapa? Sebab amplopnya nipis, cuma 150.000 saja. Kalau khutbah di masjid yang sana, coba isinya 1.500.000. Oh, bangga dengan kata-kata. Kenapa? Karena amplopnya tebal. Jadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang membuat seseorang itu semangat di mana saja, karena memiliki jiwa raga yang gemuk. Baginda Nabi lebih capek, kata orang Malaysia, tak larat dalam keadaan seperti apapun. Kalau seandainya dengan saya tidak gabungan dengan mereka untuk melaksanakan sholat jamaah, tentu nanti dengan pahala daripada umatku. Kalau biasanya mereka kebagian sampai 3-4-5 triliun ganjaran pahala daripada Allah. Karena Nabi kita juga ikut bersama mereka. Kalau saya tidak hadir sholat jamaah, berarti pahala mereka akan berkurang. Nabi kita paksakan sampai dipampah oleh 2 orang sahabat sekalipun. Kedua belah kaki Nabi kita terseret, tapi tetap Nabi kita tidak meninggalkan salat berjamaah. Itu kenapa? Karena memiliki jiwa raga yang bermurah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
sebesar ukuran 100 hasta persegi, sampai diriwayatkan, diibaratkan ada gaung, ada gema, getaran daripada masjid, takmin daripada para malaikat, amin daripada para sahabat, amin daripada baginda Nabi kita sendiri. Kalau kita tanyakan seperti Rasulullah SAW, apa yang Nabi kita perlukan? Hidayahnya justru asbabnya beliau, rahmat justru asbabnya beliau, karamahnya datangnya daripada beliau. Jadi kalau Nabi kita tidak mengaminkan, baca Nabi kita sendiri, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Sebelum Nabi kita meminta pun, Allah sudah menganugerahkan jalan yang lurus tanpa meminta seperti itu. Tapi ternyata idza qala wala dhalin qala maddan bihi sautahu amin. Apabila Nabi kita membaca wala dhalin, Nabi kita dengan meletakkan suara mengucap amin. Kadang-kadang kita kalau pada pujian imam, kita udah diam saja. Dalam hati kita, udah tugas saya udah apa itu tugas saya. Kenapa saya ikut amin-aminan makmum, santai yang amin belakang. Ya senyap saja, diam saja lagi. Nah, jadi Allah'in, kita diam saja belakang amin. Ini ternyata para malaikat idza amana imam, tapi kita bersabda idza qala imam wa la talib fa aminu fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minan malaikati, apabila bersamaan amin daripada kita dan amin para malaikat, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu sakhawati nufus. Bang, suara bagus. Kalau kita suara bagus, sumbangkan suara kita yang bagus. Kadang-kadang yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya di masjid pun lari meninggalkan masjid. Karena ketakutan yang katanya begitu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sifat para wali abdal sakhawatin nufus, mempunyai jiwa yang pemurah. Kalau kita mempunyai jiwa yang pemurah, suara kita merdu, bagus, lagunya oke juga, khususnya lagu Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara saya ini serak sebenarnya. Suara lebih bagus dari itu. Itu kawan-kawan. Jadi ngajar gajinya gede, gajinya sedikit, tunjangannya banyak, tunjangannya dikit. Kalau untuk urusan agama jangan tidak semangat. Kenapa? Sebab itu salah satu daripada kriteria wali-wali abdal, tibi qulubihim, sakhawati nufusihim, wa nasihati lil muslimin. Sudah biasa nasihat, dan Anda kena yakin, sebanyak tenaga, sebanyak ilmu, sebanyak kekuatan yang Anda sumbangkan kepada sesiapa saja demi itu agama, Allah akan gantikan kepada kita tenaga, kekuatan, ilmu, pengetahuan yang sama dan mungkin lebih daripada itu. Itu sudah hukum, sudah Al-Fakir rasakan. Perkara seperti itu yang walaupun capek, yang walaupun letih, asalkan masih bisa bersuara, ya alhamdulillah. Jadi cerita kita terus stop kepada cerita jamaah tabligh. Jadi akhirnya, wah ini enak juga di masyarakat. Baik, gak dibuka-buka pada molos, semuanya lewat semuanya. Ini kesempatan untuk saya menyelundupkan narkoba, masukkan heroin, kokain, semuanya pada berjalan masuk, gak dibuka-buka. Sebab polisi juga tahu. Buka, buang-buang waktu, capek-capek saja. Kalau cuma hanya kompor saja, berapa bajarnya? Cukainya apa yang mau dicukai? Yang ada di dalam kayu arak, minyak harum. Di sini kan ya, betul kan? Nah, celana, baju gamis, baju jubah itu saja. Jadi yang dikenakan bea cukai itu nggak ada. Saat ketika jabatan itu keluar, ternyata dengan yang satu tadi itu sama komandan, mungkin barangkali kolonel atau kapten. Kata perempuan, kata si kapten serta kolonel itu, Pak, coba tolong dibuka bagnya dia. Langsung muncul kepada si laki-laki, dia pun juga gemetaran, kaget. Innalillah, dia nggak bilang innalillah, yang bilang innalillah itu saya sebenarnya. Innalillah, innalillah. Begitu dibuka bag dia, memang beneran di dalamnya ada heroin,
ada langsung ketangkap. Akhirnya polisi perempuan tadi itu waktu ditanya, Bu Komandan, Ibu gimana bisa tahu dia menyelundupkan barang yang terlarang? Sebab kata Ibu Komandan tadi itu, kalau orang-orang tabligh jalannya matanya begini, tapi kalau dia tadi itu lihatin saya. Ini bukan tabligh yang benaran nih, tapi yang benaran matanya mondok. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin menundukkan pandangannya. Dia tadi itu kena komandan yang kelihatan seksi, cantik. La ilaha illallah. Itu yang namanya wara. Nah, jadi wara bukan cuma hanya mengelakkan diri daripada perkara-perkara haram, tapi juga daripada perkara-perkara syubhat. Panjang waktu kita ada satu program lagi dan dua lagi tentang salam dan juga tentang soal jawab. Jadi saya ingin kongsikan secara ringkas tentang 3 perkara tadi itu. Jadi antum sekarang alhamdulillah amanah di tangan antum semuanya. Jangan sampai pahaman-pahaman baik salafi wahabi yang ekstrim, yang penatik, ataupun juga dengan pahaman syiah yang berbudi para sahabat. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kalangan orang-orang yang dahulu, yang pertama di kalangan kaum muhajirun dan ansar. Muhajirun dan ansar itu Rafsanjani kah, Iran kah, ataupun juga Khomeini? Enggak. Itu di kalangan para sahabat Nabi yang datang hijrah ke Madinah dan juga yang menyambut kedatangan mereka di kalangan kaum ansar. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Riwayat ayat yang lain, ayat yang lain Allah berfirman, baik yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau ba'dal fatah, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan kepada 2 kelompok tadi Allah telah janjikan surga kepada mereka. Itu sekarang yang dilaknat dan yang dikutuk oleh Syiah Imamiyah, yang dengan mereka bukan cuma mengatakan zalim, dicerca, dicaci, diolok-olok, bahkan ada dengan salah-salah daripada mereka yang mengatakan meninggalnya baginda Rasulullah SAW itu justru atas kesekongkolan antara 2 orang bapak dengan 2 orang anak perempuannya. Abu Bakar dengan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Umar dengan Sayyidatuna Hafsah bersekongkol untuk meracuni baginda Nabi. Kurang asal nggak pahaman yang seperti itu? Itu jangan sampai menyerap ke Aceh, dan ini sudah menyerap di seluruh negara. Begitu juga ada salah satu pakainya di belakang backgroundnya kitab semuanya, kitab-kitab gede. Kalau kita melihat masalah kayaknya seperti salah satu daripada wali Allah Jalla wa'ala. Tapi apa kata dia? Kotor sekali. Bukan kotor, kotor. Kata dia anjingnya Ariel Sharon, dari kalau saya sebut Sharon Perdana Menteri Israel. Ariel Sharon. Sesungguhnya anjingnya Ariel Sharon nggak apa-apa lah, Sharon kan yang gitu. Kata dia, alfu marah, 1000 kali lipat lebih bagusan daripada Abu Bakar dan Umar. Wah, seperti itu tuh mereka ucapkan. Oh, luar biasa. Itu bukan dengan ini lagi yang sah itu kita tembak langsung kalau kita ada pistol, tapi masuk penjara pula nanti. Bukan itu yang saya maksud. Jadi antum sekarang sini ada lebih daripada 6.000-an putra dan putri. Antum bagaimana akan menjadi penyujuk hati baginda Rasulullah SAW dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan syariatnya, dengan tarikatnya, tasbih Allah, dan juga dengan suluknya, dengan hakikatnya. Hakikat itu tidak akan muncul sebagaimana diistilahkan syariatun bila hakikatin la yakun, wa hakikatun bila syariatin junun. Hakikatun bila syariah junun, wa hakikah bila syariah la yakun. Jadi kedua-duanya itu kena dihimpunkan. Dulu Imam Ali juga berkata seperti itu, man tafaqaha wa lam yatasawwab, man tasawwafa wa lam yataqawwa wa lam yatafaqah. Kedua-duanya perlu dikatakan faqad tahaqqaq. Man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tafassah,
wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassah wa man tawasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq wa man tasawwafa wa tafaqah faqad tahaqqaq. Jadi ketiga-tiganya, yang pertama dimulai dengan dua. Yang pertama, keterikatan dan hubung kait antara syariat dengan tarekat ini akan merupakan jenjang yang pertama, di mana setelah syariatnya kita amalkan, setelah dengan syariat kita laksanakan dalam aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, akan muncul hakikat ketenangan batin, ketentraman jiwa. Seberat apapun perintah justru akan menangis. Dan itu tugas daripada para alim ulama, bukan melarang, bukan menghalang, tapi satu hakikat. Kalau seandainya ulama-ulama kita semuanya terlibat dalam dunia politik, maka dunia tarbiyah akan diserahkan kepada siapa? Disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat, akhirnya masyarakat kita jadi terumbang-ambing. Jadi masyarakat akan terbimbing dengan ilmunya ulama. Yang pertama, amalan akan terlaksana pun juga dengan panduan daripada para alim ulama, sehingga dengan kita sampai kepada dunia hakikat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata seorang perempuan, ini sana itu ya Rasulullah, aku telah melakukan hubungan di luar nikah. Tapi kita tidak mau dengar pengakuan-pengakuan seperti itu, suatu perkara yang mempermalukan. Sayyidina Ma'is buat pengakuan, tapi kita berpaling. Jadi pada saat ketika itu kata wanita al-ghamidiyah, ya Rasulullah, jangan sampai baginda Nabi menolak saya sebagaimana baginda menolak Ma'is sebelum ini. Saya telah terbabit melakukan zina. Jadi Nabi kita kata oke. Nabi kita pesan kepada keluarga perempuan tadi itu, karena perempuan tadi itu sudah membuktikan dirinya hamil, ahsin ilaiha, layan dia dengan baik. Akhlak. Perempuan berzina sampai hamil, Nabi kita masih sarankan untuk melayannya dengan baik. Perempuan itu hamil besar, terus melahirkan. Setelah melahirkan, hari keberapa setelah melahirkan langsung membawa anaknya, ya Rasulullah, akim alayalhad. Dia hakikat deh, akim alayalhad. Sudah tidak rasa takut, sudah tidak rasa terbebani untuk melaksanakan perintah-perintah Allah seperti apapun beratnya, itu jadi nikmat dan nyaman. Jadi akim alayalhad, laksanakan hukum menurut kata diriku. Nabi kita bersabda, tunggu bu, tunggu dulu. Setelah anaknya berhenti menyusu, maka dari ibu tadi itu pulang lagi bawa anak, dipelihara sampai 2 tahun, habis masa susuannya, maka pada hari itu dia bawa anaknya dengan sepotong roti dan meminta kepada baginda Nabi untuk melaksanakan hukuman had agar dirajam sampai mati. Kira-kira kalau misalnya seperti zaman kita sekarang, pencuri disuruh pulang, kira-kira dia datang kembali nggak? Nggak bakalan. Kalau bisa dia cari pembela, pengacara untuk menyelamatkan dia daripada hukuman. Sayyidina Ma'is mengaku sampai berkali, kenapa ada generasi yang seperti itu? Ini orang bikin masalah di rumah dengan seorang perempuan, siang harinya mengaku minta dihukum. Itu nggak ada. Itu kenapa? Karena sudah sampai pada maqam ahlil kamal. Takalif asyariah sudah tidak menjadi beban, atau sudah tidak menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Syariat berarti hukum hakam, tarikat berarti mengamalkan hakikat, ilmu suluk, ilmu ahwal, ilmu qulub, ilmu tasawuf untuk membersihkan amalan kita supaya tidak ada yang namanya egois. Tuh kiai antum tuh duduk di situ, kalau kiai itu tidak ada hakikat. Betul. Nah, saya santri ribuan, yang urusan. Tuh lihat pejabat-pejabat kalau pada atas kursi, rokok yang gede. Kita di mata mereka jadi kecil, seperti semut saja, nggak ada nilai. Sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salam-salaman itu? Salam. Duduk. Baginda Nabi dengan maqam ma'rifat, dengan maqam yang begitu tinggi, salam daripada siapapun yang kita. Kenapa? Karena ada sudut. Kenapa? Karena ada hakikat. Kenapa? Karena ada ilmu ahwal. Yang sehingga seperti yang nanti kita proklamirkan dalam sebuah hadis, man tawadhu'a hakadha, yang tawadhu'a begini, rafa'ahu Allahu hakadha. Enggak penting dia gede dan besar di mata makhluk, yang penting dia gede dan besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan suatu amanat atas permintaan daripada sahabat-sahabat yang walaupun mungkin barangkali sanad antum itu sudah bersambung dengan kutubus sittahnya secara khusus, tapi tidak ada masalah dan juga tidak salah kalau dengan kita minta kita juga memperkuat sanad tali rantai yang bersambung dengan kita atau dengan perantara kita kepada guru-guru kita, kepada guru-guru mereka sampai kepada salafus saleh, sampai kepada para sahabat dan juga sampai kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Beliau daripada malaikat Jibril daripada Allah Jalla wa'ala, itu hampir ke semua bidang ilmu ada sanad seperti itu. Jadi untuk para yang hadirin saja, ijazah khasah, ijazah ammah li khassah. Jadi seakan ijazah umum yang ingin atau yang berkenan untuk meriwayatkan fikih kah, hadis kah, tasawuf kah, aurat kah, salawat kah, hizib muhizib kah, semuanya punya jalur yang bersambung melalui beberapa orang guru dari Mekah, Madinah dan Mesir. Dan terakhir sekali Syekh Ali Ujair daripada Yaman, salah satu daripada ulama Muammar, guru-guru daripada ulama-ulama Yaman, itu juga memberikan ijazah ammah li khassah. Maksudnya ijazah ammah li khassah yang diijazahkan itu semua kitab yang saya ada sanad, yang saya ada jalur yang bersambung kepada mereka pengarang dan penulisnya. Khassah artinya kepada antum secara khusus. Jadi ini ijazah bukan seperti ijazah masyayikh kita ini siapa lah kita ini mau tampil ikut-ikutan saja kalau seumpama kita, tapi saya tak merasa keberatan atau tidak merasa bersalah yang walaupun mungkin dari sudut tarikahnya atau juga dari sudut hakikahnya atau dari sudut akhlak dan suluknya itu masih kurang lagi, masih ada misalnya kadang-kadang ya kan namanya manusia. Antum jarang-jarang musafir ya, nanti kalau pada tuh bolak-balik ke sana kemari, masya Allah caparannya cukup berat, tantangannya luar biasa. Pakai sorban, pakai jubah, tasbih di tangan, tapi saya secara kebetulan tertinggal Allah takdirkan seperti itu. Sebenarnya saya selalu berdoa tasbih. Tapi yang masalah kawan-kawan kalau saya ke Kuci, kalau ke Sarawak, kalau ke Malaysia, kalau mereka yang berikan tiket mesti tiket hot set. Itu yang 5 kursi di depan tuh. Kalau Asia 5 kursi di depan, yang merah. Nah, kalau kita dapat kursi di situ, cobaannya cukup besar. Apa cobaannya? Mata kita. Apa dia mata kita? Kan kalau kita jadi imam, antum imam kan? Antum makmum. Kalau pada waktu kita salat jamaah, maka makmumnya seperti ini, ngadap ke sana, imam ngadap ke situ. Jadi yang jadi imam tuh ngadap ke depan. Sementara pramugari ngadap makmum. Itu repotnya. Dia ngadap makmum, nggak ngadap imam, nggak ngadap ke kiblat ya, dia ngadap makmum. Duduk sini 2 orang, kadang-kadang sini kosong, kadang-kadang laki perempuan, kadang-kadang 2 orang. Yang problemnya kadang-kadang seperti Lion Air pakainya rapi, kemas bagus, alhamdulillah tutup sampai ke bawah, tapi berat di tengah. Kalau 5 menit nggak apa-apa, 5 menit oke saja. Ini sudahnya sampai rok mimi, kaki diangkat begini, yang depan Habib, Kiai, Maulana. Itu ujian yang pertama nanti kalau antum sudah mundar-mandir ke sana dan kemari untuk menjaga mata. Innalillah, hebat betul. Makanya untuk di zaman kita akan lebih cepat mendapatkan tetap sebagai wali berbanding zaman-zaman dahulu. Dari sudut mana? Ulama dahulu nggak ada tantangan-tantangan seperti itu. Kalau lihat ke sana pun paling tembok. Ya. Semua kan cobaannya tadi berat cobaannya. Kadang-kadang kelihatan juga mau gimana. Masa kita berjalan begini ya bos? Berarti kita jalan begini, kalau jalan begini kan sangat tinggi, berarti kelihatan. Sini gelap, di sini robek kita lihat ini. Tuh, yang pertama, ini yang menentukan nih, ilmu yang ujung, ilmu suluk, ilmu tasawuf, ilmu syariat bilang tutup. Nah, kata ilmu hakikat, amalkan. Kata ilmu suluk, ikhlas karena Allah.
ketiga. Jadi begitu. Ajar, didik. Jadi saya ijazahkan kitab tasawuf yang pernah saya baca, mulai daripada Bidayah Hidayah, kemudian dengan kitab Risalah Mu'awana, Nasaih Diniyah, kemudian dengan syarah Bahrak Al-Hadiqatul Anikah, kitab itu tak dibaca di sini. Saya baca secara khusus dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani, dan juga dengan kitab Al-Hikam dengan syarahnya Ifadul Himam dan Wirul Qulub. Itu diantara, sampai juga kitab Ihya Ulumuddin dalam tasawuf yang pernah saya baca, dan juga Al-Kibritul Ahmar dengan Habib Umar pernah juga mengaji. Tapi terus terang saja banyak yang nggak pahamnya daripada yang pahamnya. Jadi tadi abang kasihkan kita Al-Insan Al-Kamil, nanti baca Insan Al-Kamil. Kalau perlu nggak usah baca langsung. Jadi saya kata sama abang kita tadi itu ngobrol dua-duaan kamar. Saya katakan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani hadir ke tempat kita, beliau yang menerangi tentang isi kandungan kitab Al-Insanul Kamil. Itu tetap juga kita masih remang-remang lagi, masih belum jelas lagi maksudnya itu apa. Apalagi yang menerangkan itu orang-orang yang seumpama kita tidak tahu apa yang beliau maksudkan, sehingga kadang-kadang kita salah paham. Bukan itu yang beliau maksud, bukan itu yang beliau inginkan. Jadi kita sederhana saja. Tasawuf kalau dengan Rijalus Sufi, baca kitab, akan baca sampai habis. Alhamdulillah kita Allahumma sholli ala at-tabaqat as-sufiyah, kalau dengan kitab tabaqat secara umumnya, atau kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Abi Nuaim, ada 800 para aulia yang termuat di dalam kitab itu, bermula dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq sampai kepada ulama-ulama abad keempat. Atau juga kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, jangan tidak dibaca, itu tasawufnya murni. Atau Risalah Al-Mustashidin oleh Imam Al-Habul Hadis Al-Muhasibi, Ar-Ri'ayah. Justru kitab itu banyak tapi daripada kitab Ar-Ri'ayah, itu tasawuf yang murni. Tasawuf yang dengan kitab Melayunya seperti Durun Nafis, itu bukan kelas kita. Kalau kita tersalah, yang pada ujungnya nanti sembahyang berdiam saja. Oh, dalam kelambu nggak kemana-mana. Tuh kan? Tuh, Om, Bapak udah sembahyang belum? Udah. Bapak kan ahli tahayus. 3 kali langkah sudah di Mekah. Tadi Bapak saya subuhnya di Mekah. Udah apa? Iya. Boleh ditanyakan ke sana. Kapan kita bisa menanyakan? Orang yang ada pergi sudah nggak ada. Bapak, tapi Pak, kalau Bapak udah salat subuh, Bapak bukan cuma salah subuh, Bapak jadi imam lagi di situ, jadi imam lagi di Mekah. Tapi Pak kan kalau di Mekah kan subuhannya belakangan setelah kita, kok kenapa Bapak bisa salah lebih duluan daripada Pak? Tapi yang subuh-subuh memang ada. Ketahuan nipunya. Jadi kita yang stres saja, kalau yang biasa-biasa, nggak usah ngaku wali, nggak usah ngaku hebat, nggak usah ngaku ini, biar Allah yang mengangkat martabat kita. Ulama-ulama kita dulu kenapa jadi dikenal, kenapa sampai dengan popularitas mereka dikenal di dunia? Li'annahum, sebab karena dengan mereka kuburkan, mereka mempunyai sifat humum, tapi justru orang lain, justru Allah yang memperdengarkan, yang menyebarkan tentang mereka. Kembali, jadi dengan rendah hati, aqulu lakum ba'da salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujisukum ma tajusuli riwayatuhu min mangkulin wa ma'kul wa awrad wa salawat, kitab-kitab fikih, hadis tasawuf, kama ajazani bidzalika masyayikh al-ajilla wa akhussum bidzikir syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani wa syekhuna Syekh Muhammad Syekh Abdullah Al-Lahji wa syekhuna Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Maki wa syekhuna Syekh Muhammad Ujail Muhammad Ali bin Ujail Al-Yamani, dan juga dengan masyayikh lainnya. Tapi ini hanya ijazah amat untuk semua kita. Sanadnya ada dengan saya, baik antum buka kitab Maraki Al-Muraki, kitab sanad Maraki Su'ud punyanya Syekh Abdullah Al-Lahji, atau juga Silatul Khalaf di Salaf punyanya Syekh Ismail, itu semuanya kitab sahabat. Kalau mau salahnya bersambung, karena buka kitab itu. Atau saya ada kitab di sana, saya lupa, saya juga nggak pikir, nggak terhayal tumbuh dengan pagi dan juga tumbuh dengan kawan-kawan.
Kalau kita pernah ketemu di USG atau di Shalom pada waktu itu, Anda nggak kebayang ketemu antum di sini. Jadi nggak kebayang Aziz Yas kosong, tentang Babu Salam kosong, tentang Aceh itu juga kosong. Jadi minta maaf sama sekali nggak tahu. Seandainya saya tahu, saya bawa beberapa buku kitab dengan Pak Najib dari sana. Ada kitab saya namanya Al-Awakhir wal Awakhir wal Asanid. Di situ ada 80 macam kitab hadis dengan syarat-syaratnya bersambung sampai kepada pengarangnya masing-masing. Jadi anak ihalah, anak kan apa namanya syarat-syaratnya kepada kita yang sebutkan tadi, maklumat amma, maklumat tahumuk. Di situ ada sanad kitab-kitab fikih daripada Al-Faqih sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada suku kama ada senibita kama syaikh al-idham. Hadza wa billahi taufiq. Wassallallahu alaihi wasallam. Wamilna. Ada waktu dalam beberapa menit saja. Ada pertanyaan. Baik, beberapa pertanyaan saja. 1 atau 2 pertanyaan singkat saja. Siapa yang bertanya? 1 orang. Allah. Baik, langsung singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Syekh dan juga guru-guru kami yang ada di sini. Kami ingin menanyakan tentang derajat kasyaf. Ayyandurul asya'a ala haqa'iqi tilkal asya'. Dia melihat sesuatu berdasarkan hakikat sesuatu tersebut. Bagaimana kasyaf ini masuk dalam ranah ilmiah? Ketika kita tidak tahu satu surah kitab, kita pejamkan mata, kita akan kasyaf menemukan kebenaran dari kitab yang sulit itu. Tetapi kita lihat selama ini belum ada seperti itu. Yang ada kasyaf ketika kita kehilangan dompet, kita tanyakan, oh dompetmu terletak di bawah bantal. Nah, bagaimana kasyaf masuk dalam ranah ilmiah? Kemudian mengenai fikih dan hakikat, bagaimana cara digabung? Karena fikih adalah tarikuhal ijtihad, tarikannya ijtihad. Ijtihad bersifat dani, tidak mungkin pasti. Sedangkan hakikat pasti. Bagaimana tergabungnya antara dani dengan qat'i? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang kasyaf. Tadi kita sebutkan tentang di antara daripada anugerah yang Allah berikan kepada seorang alibillah. Ini definisi daripada Imam Junaid. Alladzi yaqra'u sirrata wa anta sakit. Jadi saya cerita juga tentang satu cerita. Saya tidak mau mengecewakan kawan-kawan yang ikut saya selalu buat topik yang berbeda-beda. Jadi pernah satu kejadian dengan salah satu daripada hamba Allah itu dengan kiai. Kiai ini kasyaf. Jadi yang bisa membaca sesuatu yang terahasiakan di dalam hati seseorang. Dalam satu acara marhaban, acara Maulidah Rasul, nanti saya jawab pertanyaannya kalau waktu diizinkan. Dalam satu acara Maulidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak tahu di sini saya nggak pasti ada masa marhaban. Biasanya kalau di Arab Saudi masa Maulidan, untuk jangan kira di Saudi itu nggak ada ulama-ulama Sunni, para aulia yang dikira semuanya Wahabi Salafi. Enggak. Salafi Wahabi itu di bawah, kita di atas Maulidan. Kadang-kadang kita di kebun mana, di kuburan mana, pergi ke sana ngumpul semuanya. Syahri Sabuni, Syekh Muhammad, siapa semua ngumpul di situ. Di luar haram, bid'ah, dhalalah. Di sana kita ya Imam Ar-Ruh. Ya urusan kita mereka lakum dinukum wal yajid. Jadi Pak, pada masa Maulidan biasanya nggak tahu ada di sini itu para masyaikh kalau dalam masa Natal al-Badru marhabannya Nuraini, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Nah, kalau gitu kan di Minyak Harumin kan. Jadi Pak Kiai tadi itu ya Nabi ya Rasul salam alaika salawatullah alaika ya Habib. Jadi kiai tadi itu setelah diparitin dunia harum sampai ke sini,
santri di depan yang liatin pakai tadi itu. Kayaknya Pak Kiai Dinta nanti kalau udah selesai acara maulidan balik rumah mesti ciuman sama istri beliau. Kata si santri dan mesti pelukan sama istri nanti di rumah. Jadi Pak Kiai itu langsung tengok, langsung lihat si santri kata insya Allah. Itu namanya kasyaf. Jadi santri cuma ngomong dalam hati. Dilihatnya sama Pak Kiai. Insya Allah. Saya malam bakalan ciuman nanti dengan saya. Tidak ada masalah, halal kan. Sampai bau udah harum wangi seperti itu. Jadi kembali kepada tentang kasyaf itu bisa aja dalam dunia ilmu yang sehingga dengan kita kalau pada itu kita tidak paham, ya kalau pada itu kita tidak temukan nasnya, ternyata dengan kita temukan nasnya mungkin level-level tertentu bang. Jadi kalau memang mukamannya dia juga ada tingkatannya. Kalau sudah sampai pada level yang paling elit, yang paling tinggi, jadi bukan cuma tahu di mana dompet. Sebab yang memberitakan itu macam-macam. Kadang-kadang ilham, kadang-kadang kasyaf, kadang-kadang jin, kadang-kadang handphone. Ya, assalamualaikum. Di rombongan Syekh Nur sebentar lagi datang kira-kira dalam jam 4-an, dalam jam 4-an. Dan insya Allah Syekh nanti dengan antum akan ditempatkan di kamar depan dewan atau depan aula, antum dilihatkan di situ. Jadi sebelum saya sampai saya sudah ngomong ini, saya bakal ditempatkan situ kan. Saya ngomong, wah, kasyaf Syekh, bukan kasyaf, dikasyaf sama SMS. Saya sudah beritahu saya seperti itu. Jadi itu bukan satu hal yang mustahil, tapi itu tadi ikut jenjangnya. Jadi jenjangnya seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'lani, kata beliau, saya yang walaupun tidak kesana dan kemari, tiap orang yang datang menghadap beliau tahu tentang problem, tentang keadaan juga dengan kejadian-kejadian yang berlaku. Nanti dari Syam kan, di Syam berlaku api, gempa, ini. Jadi cerita yang beliau informasikan kepada orang yang datang daripada negeri tadi itu tepat persis seperti dengan kejadian yang berlaku. Beliau katakan aku sudah mampu untuk melihat suasana dunia itu hanya dengan lafzul jalalatul Allah. Selama mengucapkan Allah seperti itu sudah nampak kelihatan semuanya. Tapi yang seperti itu kita tahu dirilah, kita tanyakan siapa dulu dengan beliau. Jadi kalau dengan kita, kalau saya kasar kita itu cuma sekedar dompet saja, ya kita kan bukan Imam Junaid, kita bukan Al-Haris Al-Muhasibi, bukan Syekh As-Saqati, bukan Abdul Atustari, kita masih makam bawah lagi. Jadi wajar-wajar saja. Tapi kalau mereka yang kumal, atau juga memang kesempurnaan mereka itu karena memang merupakan jazab, ditarik dan dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, itu tidak mustahil. Semakin bening hati mereka, semakin bening muka syafa dan juga dengan tatapan pandangan mata hati. Kalau istilah hadis itu disebut dengan firasatul mu'min. Nabi kita bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Nur Allah itu yang mampu untuk menyingkap segala-galanya yang walaupun terhijab. Tadi pagi saya cerita tentang Khalifah Umar yang memberikan arahan atau memberikan perintah kepada Syariah, nama panglima perang, ya Syariah ke gunung, ya Syariah terjabal. Wah, Akbar. Ini jarak perjalanan lebih daripada 1 bulan. Jadi kata sebagian daripada sahabat, ini kayaknya Sayyidina Umar ini sudah apa tadi? Ada tadi bahasa kita sebut semua tadi itu. Ini kayaknya sepertinya dengan Sayyidina Umar kalau bahasa Kalimantan sudah bukan juga tidak waras, tapi karena malam tidak tidur, siang tidak tidur, jadi agak seperti itu agak ngaur, kata ngaur dah khalifah itu. Kata baginda Ali, kalau khalifah yang bercakap seperti itu pasti akan ada terjemahan dan rumusannya. Sebulan kemudian datang berita tentang kemenangan daripada kaum muslimin di bawah pimpinan Sayyidina Syariah. Ya Syariah terjabal, Syariah ke gunung kamu. Kami pada hari itu kata beliau mendengar suara daripada Amirul Mukminin di Madinah. Sayyidina Umar melihat suasana keadaan yang berlaku di medan perang. Dia dengan pasukan Syariah sedang dikepung oleh musuh. Sehingga Syariah bisa mendengar Sayyidina Umar.
Ada SMS, ada handphone, ada parabola, astro, nggak ada. Ini di zaman khalifah. Itu cuma wah, itu mesti ada yang WhatsApp tuh, atau mesti ada yang angkat Facebook. Nggak ada Facebook pada waktu itu. Facebook itu zaman kita saja. Jadi zaman kita sekarang orang yang mengaku seperti itu banyak jaringannya. Ternyata jaringannya Facebook. Kalau ikut pandangan mata kasar saya, itu memang nggak bakalan nyampe ke sini, nggak jadi. Senun nggak jadi berangkat ke Malabu, nggak jadi. Itu ikut pandangan mata hati saya. Jadi orang pada heran semuanya, gimana? Bang Haji udah SMS. Senun nggak jadi, beliau hari Rabu nanti pagi udah berangkat menuju ke KL. Itu bukan kasar, itu namanya handphone. Itu namanya apa? WhatsApp, bukan kasar, WhatsApp. Mirip-mirip kan? Hati-hati. Ada yang kasar, ada yang WhatsApp. WhatsApp apa? Kedua, memang hukum begitu kati azoni itu betul. Itu kalau seandainya secara ijtihadi. Tapi yang secara ijtihadi menurut ulama al-muttafaq dengan al-mukhtalaf dalam masalah hukum hakam syariat itu al-mukhtalaf yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak lebih daripada dalam 1/3 atau dalam 1/4-nya saja. Sementara dalam 75% atau 2/3 daripada hukum hakam itu mendapatkan kesepakatan daripada ulama, masalah-masalah yang disepakati itu tidak sedikit berdasarkan kepada dalil qat'i subut dengan qat'iyud dalalah. Ya imam qat'i subutnya itu dengan Al-Quran atau juga dengan hadis-hadis yang mutawatir, qat'iyud dalalah karena memang secara sharih pengharamannya, kewajibannya atau hukum makruh atau seperti apa. Nah, kalau seandainya dengan kita ketepikan yang qat'iyud subut yang sifatnya qat'i secara 100%, ini kita ketepikan, kita sekarang berbicara dengan zoniyah saja yang berdasarkan dengan ijtihadat daripada ulama tapi melalui al-adillah syariah, al-adillah al-mujmalah. Jadi dikatakan memang qat'iyus subut tapi zaniyud dalalah. Ini yang kita masalahkan sekarang. Jadi bagaimana seirama dengan hakikat, sedangkan hakikat itu pasti ya memang Allah kata abadana, Allah telah mengubudi